Sebelumnya disebut negara paling aman dari COVID-19, kini lonjakan COVID-19 di Israel meningkat. Yerusalem tercatat sebagai pusat penularan. Kota tua Yerusalem tercatat sebagai pusat penularan virus selagi Israel menjadi salah satu negara yang menghadapi pandemi COVID-19 terburuk di dunia. Tercatatnya kota itu sebagai pusat penularan berarti hanya penduduk yang diizinkan masuk atau keluar dari kota bertembok yang bersejarah itu. Polisi di pos-pos pemeriksaan ditugaskan di semua pintu keluar masuk Yerusalem untuk mencegah orang luar yang bukan penduduk masuk ke kota itu. Bagi pemilik toko dan penduduk, penutupan baru di wilayah itu merupakan kerugian pada musim wisata. Pembatasan jarak akibat merebaknya kembali COVID mulai berlaku hari Jumat, sehingga menutup banyak bisnis, melarang pertemuan besar, dan juga memerintahkan orang untuk tetap berada di dekat rumah. Seorang warga kota tua Yerusalem, Muammar Sider, mengatakan, "Saya berusia 70 tahun lebih. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya pergi ke apotik dan ternyata tutup, semua toko tutup." Secara keseluruhan, Israel mencatat sekitar 200.000 orang tertular dan lebih dari 1.300 harus tiada. Kementerian Kesehatan tidak memisahkan angka-angka itu berdasarkan kelompok penduduk, wilayah keagamaan termasuk kota tua dan lingkungan Yahudi Ortodoks. Sebagian terpukul karena mereka cenderung lebih miskin dan padat, tetapi juga karena gaya hidup bersama yang erat dalam kelompok. Al-Haddad, seorang penduduk kota tua, menuduh pemerintah Israel lebih menekan komunitas Arab daripada Yahudi. Mereka menutup gerbang untuk orang Muslim dan ada invasi ke alun-alun Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim, kata Haddad. Ia juga menambahkan, sekarang ini orang Israel sedang memperingati Yom Kippur. Jalanan ditutupi sejak kemarin dengan larangan-larangan yang lebih ketat di kota tua. Mereka libur dan alasannya karena COVID-19. Mereka menutup kegiatan untuk Muslim dan ada invasi ke alun-alun Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim. Pada liburan ini, mereka lebih menekankan kami menutup toko, mencegah orang pindah ke dalam kota. Dan mereka mengizinkan seperti yang bisa kita lihat di belakang kita, bagaimana para pemukim berkeliaran pada hari libur mereka. Hanya warga Muslim di kota tua pada hari Jumat diizinkan melakukan sholat Jumat di lingkungan Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau kuil suci. Orang-orang Yahudi yang agamis sering mengunjungi tempat ini dengan pengawasan ketat oleh polisi. Di daerah-daerah lain, sekolah ultra-ortodoks Yahudi tetap dibuka yang bertentangan dengan penutupan wilayah nasional yang diberikan awal tahun ini untuk menekan lonjakan kasus penularan baru di negara itu. Sementara, sebagian rabi menolak perintah untuk membatasi jumlah jemaat ketika bersembahyang, terutama untuk musim liburan besar sekarang ini dan pertemuan minggu ini untuk peringatan Yom Kippur atau Hari Pendamaian. Pemerintah berupaya bekerja sama dengan para pemimpin agama untuk menyebarkan berita tentang peraturan kesehatan umum dan membatasi banyaknya orang dalam perkumpulan doa, ungkapnya. Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron dinyatakan positif terpapar COVID-19. Hal ini disampaikan secara resmi dalam pernyataan pers kantor kepresidenan Prancis. Dilansir dari Sputnik, belum ada informasi lanjutan mengenai kondisi kesehatan terkini dan kronologi hingga Macron dinyatakan terpapar COVID-19. Prancis hingga kini masih berada dalam gelombang kedua pandemi COVID-19. Pemerintah berencana mencabut kebijakan lockdown ataupun diganti dengan jam malam mulai pukul 8 hingga 6 waktu setempat mulai 15 Desember 2020.
Dalam pidatonya di televisi nasional pekan lalu, Presiden Macron mengatakan dia berharap angka kasus COVID-19 di negaranya akan turun menjadi 5.000 kasus infeksi per hari. Namun rata-rata harian selama seminggu terakhir adalah 12.000 kasus infeksi baru. Jumlah kasus kematian akibat pandemi COVID di Prancis mencapai hampir 58.000 kasus, termasuk hampir 40.000 di rumah sakit. Pemerintah Prancis kini mempertaruhkan strategi baru yang lebih bertarget dalam pengujian massal dalam upaya membendung penyebaran COVID-19. Sementara itu, Prancis lacak awal penularan COVID-19 Emmanuel Macron. Prancis sedang melacak asal-usul di mana Presiden Emmanuel Macron tertular COVID-19 setelah didiagnosis positif pada Kamis kemarin. Prancis memiliki salah satu jumlah kematian COVID-19 tertinggi di Eropa Barat. Penyakit ini telah menghabisi hampir 60.000 orang dan tes positif Macron datang tepat setelah Prancis mengganti lockdown nasional dengan jam malam. Bahkan ketika kasus baru menunjukkan tanda-tanda lonjakan kasus akan terjadi lagi. Pejabat istana Élysée mengatakan Macron dan timnya sedang melacak di mana dia bisa tertular COVID. Juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan Macron mendeteksi gejala pertama pada Rabu malam, Reuters melaporkan 17 Desember 2020. 2 hari sebelumnya, Presiden juga mengadakan debat selama 4 jam dengan anggota Konvensi Iklim Sipil. Macron mengenakan masker wajah sepanjang acara yang dihadiri beberapa puluh orang. Pada hari Rabu, dia memimpin rapat kabinet. Perdana Menteri Prancis Jean Castex juga akan mengisolasi diri setelah melakukan kontak dengan Macron selama beberapa hari terakhir. Meskipun dia dinyatakan negatif, kata kantornya. Ketua partai politik dari Majelis Rendah Parlemen Prancis, Majelis Nasional, juga diisolasi saat mereka makan siang dengan Macron awal pekan ini. Menteri Keuangan Bruno Le Maire telah menjadi politisi profil tertinggi di Prancis yang terkena COVID sebelum didiagnosis Macron. Para ajudan Macron mengatakan dia menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Macron juga sering berolahraga secara teratur dan tidak merokok. Gejala awal Macron muncul ketika negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa atas kesepakatan pasca Brexit mendekati titik kritis mereka. Dengan Prancis mengatakan lebih suka memveto kesepakatan yang buruk daripada mengorbankan para nelayannya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengirim doa kesembuhan kepada Macron. Sangat prihatin mendengar teman saya Emmanuel Macron dinyatakan positif COVID. Kami semua berharap Anda cepat sembuh, kata Johnson di Twitter. Johnson sendiri terjangkit COVID-19 pada bulan Maret dan sempat dalam kondisi kritis hingga masuk perawatan intensif. Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat tunjukkan gejala COVID-19 sebelumnya. Kantor Kepresidenan Prancis mengumumkan bahwa Presiden Emmanuel Macron positif COVID-19. Hasil ini diketahui usai Macron menjalani tes setelah sebelumnya sempat menunjukkan gejala. Dengan hasil positif COVID-19, Macron akan mengisolasi dirinya selama 7 hari ke depan. Namun pihak istana mengatakan dia tetap menjalankan tugas kepresidenannya meski dari jarak jauh. Pernyataan singkat istana tidak memberikan rincian gejala apa yang dialami Presiden Prancis itu. Dia akan terus bekerja dan mengurus aktivitasnya dari jarak jauh, kata keterangan tersebut dikutip dari CNN pada Kamis 17 Desember 2020. Pihak istana kini sedang mengidentifikasi orang-orang yang mungkin pernah bertemu dengan Macron untuk memberitahu mereka tentang situasinya. Semenjak pandemi COVID dimulai, tercatat lebih dari 2,4 juta kasus positif COVID-19 yang ditemukan di Prancis. Pemerintah Prancis sebelumnya sempat mengkaji kemungkinan memperpanjang lockdown namun memutuskan untuk tetap melonggarkannya pada Selasa pekan depan. Sebagai gantinya, Prancis akan menerapkan aturan-aturan baru yang salah satunya jam malam. Hal tersebut untuk memastikan pertumbuhan kasus COVID-19 tidak semakin parah. Pada aturan jam malam, warga sudah harus kembali ke hunian masing-masing sebelum jam 8 petang dan baru boleh keluar lagi pukul 6 paginya. Aturan itu akan terus berlaku hingga tahun depan yang berarti warga tidak akan bisa merayakan malam Natal ataupun Tahun Baru di jalanan seperti biasanya.